Halo, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 116. Halo, perkenalkan nama saya Raffi Ardian Rizaldi, NIM 155. Nama saya Tasya Averina Putri dengan nomor NIM 161. Perkenalkan, nama saya Vivin Ardianti dari NIM 168. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Octavia Agatha Ginting, NIM 174. Halo, nama saya Vina Isro Nisa dengan NIM 181. Halo, nama saya Muhammad Soleh, NIM 193. Saya Vina Dwi Anissa, NIM 199. Gagasan bahwa karakteristik pekerjaan mempengaruhi sifat keseimbangan pasar tenaga kerja pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Dalam pernyataan pertama tentang apa itu equilibrium pasar tenaga kerja, Smith berpendapat bahwa perbedaan upah muncul untuk memberi kompensasi kepada pekerja atas karakteristik pekerjaan non-upah, seperti yang dikatakan Adam Smith pada World of Nations. Menurut Smith, bukan upah yang disamakan di seluruh pekerjaan di pasar kompetitif, tetapi keseluruhan keuntungan dan kerugian dari pekerjaan itu. Perusahaan yang memiliki kondisi kerja yang tidak menyenangkan harus menawarkan beberapa keuntungan yang menyeimbangi, seperti upah yang lebih tinggi untuk menarik pekerja. Perusahaan yang menawarkan kondisi kerja yang menyenangkan dapat membayar tingkat upah yang lebih rendah. Teori perbedaan kompensasi pada dasarnya menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana pekerja dan perusahaan mencocokkan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Pekerja yang mencari serangkaian fasilitas kerja tentunya mencari perusahaan yang menyediakannya. Akibatnya, alokasi tenaga kerja perusahaan tidak acak dan penting bagi siapa yang bekerja di mana. Teori kompensasi perbedaan upah juga memberikan titik awal untuk menganalisis salah satu pertanyaan sentral dalam ekonomi, yaitu mengapa pekerja yang berbeda dibayar dengan upah yang berbeda. Slide selanjutnya yaitu pasar untuk pekerjaan beresiko. Pasar untuk pekerjaan beresiko ini dapat kita pahami setelah kita melakukan analisis bagaimana kompensasi perbedaan upah itu muncul dalam konteks sederhana. Misalnya nih, ada dua jenis pekerjaan di pasar tenaga kerja. Beberapa pekerjaan itu menawarkan lingkungan yang sepenuhnya aman dan kemungkinan cedera itu sama dengan nol. Sedangkan pekerjaan lain itu menawarkan lingkungan yang beresiko dan kemungkinan cedera dalam pekerjaan itu sama dengan 1. Asumsinya bahwa pekerja itu harus memiliki informasi penuh tentang risiko kerja yang ia alami dan dapatkan dalam pekerjaan yang ia pilih. Dalam fungsi penawaran, kita mengetahui bahwa setiap individu itu memiliki hak untuk bekerja atau tidak. Jika memilih untuk bekerja, maka pengetahuan atau informasi mengenai risiko kerja itu harus menjadi sebuah kebutuhan. Pekerja itu harus mengetahui segala risiko pekerjaan yang ia lakukan karena itu akan berdampak pada upah yang ia terima atas pekerjaan tersebut. Dalam konteksnya ini, misal sebelum tahun 1960-an, produk asbes secara teratur itu digunakan untuk mengisolasi bangunan. Nah, informasi seperti ini yaitu asbes secara terus-menerus jika terpapar kepada pekerja kontribusi itu akan berdampak buruk pada kesehatan. Nah, informasi seperti ini itu hanya diketahui beberapa orang dan setiap pekerja itu sebenarnya harus mengetahui informasi ini sebelum kita memilih pekerjaan tersebut. Seperti itu. Jadi, resiko yang kita terima saat kita menerima pekerjaan itu harus kita ketahui dulu sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut. Dalam fungsinya ada fungsi utilitas yaitu FW atau Risk of Injury on the Job atau risiko cedera saat bekerja. Itu dapat dimaknai bahwa kepuasan atas pekerjaan itu dibentuk oleh upah dan risiko yang diterima saat bekerja. Marginal utilitas terhadap pendapatan pekerja itu berubah sejalan dengan perubahan. Pekerja itu harus memiliki kecenderungan untuk memilih kepuasan pada upah yang tinggi walaupun resikonya juga tinggi. Jadi upah itu menentukan kepuasan seseorang dalam bekerja. Slide selanjutnya yaitu kurva indiferen yang berkaitan dengan upah dan kemungkinan cedera pada pekerjaan.
Gambar kurva itu mengilustrasikan bahwa kurva indiferen pekerja yang melewati titik beberapa pekerjaan yang ditawarkan oleh pekerjaan aman atau tidak beresiko. Di titik P, pekerjaan itu mendapat upah atau W0 dan memiliki kecenderungan pekerjaan itu 0. Kurva indiferen ini menggambarkan pilihan pekerja antara pendapatan dan juga risiko. Pendapatan itu harus naik karena resiko dikatakan buruk. Misalkan nih, pekerja saat ini berada di titik P. Satu-satunya cara untuk membujuk pekerja agar pindah ke pekerjaan yang lebih beresiko itu dengan mempertahankan konstanta utilitasnya, yaitu dengan meningkatkan gajinya. Akan lebih buruk jika pindah ke pekerjaan yang beresiko dan gajinya turun. Kelengkungan kurva indiferen ini juga mencerminkan asumsi umum bahwa kurva indiferen itu berbentuk cembung. Selanjutnya yaitu menentukan diferensiasi kompensasi pasar. Perbedaan upah, kompensasi pasar, dan jumlah pekerjaan yang dipekerjakan itu dalam pekerjaan beresiko ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan juga penawaran pasar. Pada gambar tersebut, perbedaan upah kompensasi itu diterima oleh pekerjaan di perusahaan beresiko yaitu W1 dikurangi W0, dan pekerja yang dipekerjakan itu dalam pekerjaan equilibrium ini lebih banyak orang yang bersedia bekerja dalam pekerjaan beresiko, sehingga perbedaan upah kompensasi itu akan turun. Sebaliknya, jika perbedaan upah kompensasi meningkat, maka terlalu sedikit pekerja yang bersedia bekerja di pekerjaan beresiko, dan perbedaan upah itu akan turun di bawah tingkat equilibrium. Jadi, perbedaan upah kompensasi ini dikatakan positif jika pekerjaan berisiko itu membayar lebih dari pekerjaan yang aman. Kita dapat berasumsi bahwa semua pekerja itu tidak menyukai risiko. Jika perusahaan menawarkan lingkungan yang berisiko untuk menarik pekerja, maka perusahaan tersebut harus membayar upah yang lebih tinggi. Perbedaan upah ini mengukur harga reservasi pekerjaan terakhir yang dipekerjakan dan tidak ada hubungannya dengan ketidaksukaan rata-rata terhadap risiko. Akibatnya, semua pekerja itu kecuali pekerja marginal berada pada kompensasi berlebih oleh pasar. Jadi pasar tenaga kerja yang kompetitif dengan pekerjaan yang memiliki informasi lengkap itu akan memberikan kompensasi yang lebih dari cukup untuk risiko yang dihadapi pekerja di tempat kerja. Dapatkah diferensial upah kompensasi berjalan salah? Sampai saat ini banyak yang berasumsi bahwa semua pekerja tidak menyukai risiko. Tetapi mungkin beberapa pekerja lebih memilih untuk bekerja di pekerjaan yang kemungkinan besar mereka cedera. Karena permintaan tenaga kerja dalam pekerjaan beresiko sangat kecil, sehingga perusahaan yang menawarkan lingkungan kerja beresiko hanya perlu mempekerjakan pekerja yang bersedia membayar untuk berada dalam pekerjaan tersebut. Meskipun sebagian besar orang akan berpikir masuk akal akan pernyataan tersebut, tetapi harus diprediksi bahwa pekerja yang dipekerjakan dalam pekerjaan berisiko harus mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Equilibrium pasar ketika beberapa pekerja lebih memilih bekerja di pekerjaan berisiko. Dari gambar tersebut menyatakan bahwa pekerja suka bekerja dalam pekerjaan berisiko. Mereka bersedia membayar untuk hak atas cedera. Dan jika permintaan untuk pekerja semacam itu kecil, perbedaan kompensasi pasar negatif. Pada intinya, P di mana penawaran sama dengan permintaan. Pekerja yang dipekerjakan dalam pekerjaan berisiko memperoleh penghasilan lebih rendah daripada pekerja yang dipekerjakan dalam pekerjaan yang aman. Fungsi upah hedonis. Perusahaan yang berbeda memiliki kurva isoprofit yang berbeda, dan pekerja yang berbeda memiliki kurva indiferen yang berbeda pula. Pasar tenaga kerja mengawinkan pekerja yang tidak menyukai risiko, seperti pekerja A dengan perusahaan yang merasa mudah untuk menyediakan lingkungan yang aman, dan pekerja yang tidak terlalu mempermasalahkan risiko, seperti pekerja C dengan perusahaan yang merasa sulit untuk menyediakan lingkungan yang aman. Hubungan yang diamati antara upah dan karakteristik pekerjaan disebut fungsi upah hedonis. Kurva indiferen untuk 3 jenis pekerja. Pekerja yang berbeda memiliki preferensi risiko yang berbeda. Pekerja A sangat menghindari risiko, sedangkan pekerja C tidak terlalu mempermasalahkan risiko.
Pekerja C memiliki kurva indiferen paling datar dan harga reservasi terendah untuk resiko. Meskipun pekerja C tidak menyukai resiko, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Pada kurva indiferen yang ada di samping berpotongan, hal ini tampaknya bertentangan dengan salah satu prinsip dasar mengenai bentuk kurva indiferen. Namun, kurva tersebut mengilustrasikan bahwa kurva indiferen pekerja yang berbeda. Meskipun kurva indiferen dari seorang pekerja tidak dapat berpotongan, kurva indiferen dari pekerja yang memiliki sikap berbeda terhadap risiko pasti dapat berpotongan. Selanjutnya yaitu mengenai kurva isoprofit. Kurva isoprofit ini miring ke atas karena dalam menghasilkan keselamatan kita juga membutuhkan uang, di mana ini perusahaan menawarkan paket risiko upah sejalan dengan paket tersebut, yaitu ketika risiko tinggi maka upah yang kita dapatkan juga harus tinggi. Nah, pada titik P, keuntungan yang dipertahankan itu harus konstan, dan kemudian ketika perusahaan berinvestasi pada keselamatannya dengan mengurangi pendapatan atau upah kepada pekerja, maka titik tersebut berjalan dari titik P menuju titik Q. Oleh karena itu, kurva tersebut menjadi miring ke atas. Kemudian yang kedua yaitu kombinasi risiko upah terletak pada kurva isoprofit yang lebih tinggi dengan menghasilkan laba yang lebih rendah. Titik-titik pada kurva isoprofit ini berlabel P kurang menguntungkan dibandingkan di P1 kurva isoprofit. Nah, pemotongan upah ini harus meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu kurva isoprofit berbentuk cekung. Cekungan kurva isoprofit ini muncul karena hukum hasil yang semakin berkurang berlaku untuk produksi keselamatan. Pertimbangan awalnya yaitu perusahaan pada titik P dalam P kurva isoprofit. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kebijakan seberapa berharga suatu kehidupan. Nah, menghitung nilai kehidupan. Dalam bekerja, untuk mendapatkan upah, tentu kita harus memperhatikan tentang berharganya kehidupan kita atau keselamatan kita dalam bekerja. Nah, di sini, dalam korelasi ini memungkinkan kita menghitung nilai kehidupan untuk memahami mekanisme perhitungan. Penting dicatat dalam materi ini, banyak variasi dalam perkiraan korelasi antara upah dan kemungkinan cedera fatal dalam pekerjaan. Nah, akibatnya akan banyak ketidakpastian tentang apa nilai sebenarnya dari kehidupan statistik. Konsep dan perkiraan nilai kehidupan statistik memiliki pengaruh yang besar dalam evaluasi biaya dan manfaat peraturan pemerintah tentang biaya keselamatan. Misalnya, ketika membuat keputusan konstruksi, Departemen Jalan Raya secara rutin membandingkan biaya desain jalan raya yang lebih aman dengan penghematan dolar yang terkait dengan lebih sedikit korban jiwa. Jadi pada intinya ketika kita bekerja, kita juga harus memikirkan keselamatan kita ketika bekerja. Jadi seberapa berharga suatu kehidupan kita dalam penerapan kebijakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1970, pemerintah federal di Amerika Serikat telah memainkan peran utama dalam menetapkan standar keselamatan di tempat kerja. Undang-undang tersebut menciptakan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau OSHA yang tugasnya melindungi kesehatan dan keselamatan Angkatan Kerja Amerika. Dalam 20 tahun terakhir, OSHA telah menetapkan standar tempat kerja yang mewajibkan jumlah maksimum debu kapas di udara di pabrik tekstil, jumlah asbes di udara di tempat kerja, dan sejumlah batasan lain di lingkungan kerja. Peraturan OSHA juga mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Perusahaan tidak dapat lagi menawarkan paket risiko upah W dan P untuk memenuhi batasan 3 cedera. Perusahaan juga harus bergerak ke titik Q pada fungsi upah hedonis, menempatkan perusahaan pada isoprofit yang lebih tinggi. Imbangi perbedaan dan fasilitas pekerjaan. Pernyataan ini biasanya memperkirakan fungsi upah hedonis dengan menghubungkan upah pekerja dengan berbagai karakteristik pekerjaan setelah menyesuaikan faktor-faktor lain, seperti perbedaan keterampilan yang mungkin menghasilkan perbedaan upah di antara pekerja. Sebuah survei yang cermat terhadap bukti menyimpulkan bahwa pengujian teori kompensasi perbedaan upah
tidak meyakinkan sehubungan dengan setiap karakteristik pekerjaan kecuali risiko kematian. Misalnya, pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik mungkin lebih tidak menyenangkan daripada pekerjaan lain dan karenanya diharapkan membayar tingkat upah yang lebih tinggi. Mengompensasi diferensial sering berjalan salah karena menunjukkan mengapa banyak tes empiris dari teori kompensasi perbedaan pasti akan bertentangan dengan harapan kami. Sederhananya, arah perbedaan upah yang benar biasanya mencerminkan preferensi dan bias kita sendiri. Namun, teori tersebut menunjukkan bahwa perbedaan upah kompensasi pasar mengukur apa yang diperlukan untuk membuat pekerja marginal menerima pekerjaan tertentu itu, jika pekerja marginal terjadi. Asuransi kesehatan dan pasar tenaga kerja. Di Amerika Serikat, pemberi kerja biasanya menyediakan perlindungan asuransi kesehatan sebagai tunjangan tambahan bagi sebagian besar angkatan kerja. 63% penduduk dilindungi oleh program asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemberi kerja. Sejumlah studi baru-baru ini telah menerapkan kerangka perbedaan kompensasi untuk mengevaluasi hubungan antara upah dan ketersediaan asuransi yang disediakan oleh pemberi kerja. Misalkan semua pekerja memandang program yang disediakan pemberi kerja sebagai baik, kurva indiferen pekerja yang terkait dengan upah dan asuransi kesehatan akan menjadi seperti biasa. Harga reservasi pekerja memberikan kenaikan upah yang akan membujuk pekerja untuk menerima pekerjaan yang sifatnya tidak menyenangkan, seperti risiko cedera. Pekerja akan beralih ke pekerjaan yang lebih berisiko jika perbedaan upah kompensasi pasar melebihi harga reservasi pekerja. Perusahaan memilih apakah akan menawarkan lingkungan yang berisiko atau lingkungan yang aman bagi pekerjanya. Perusahaan yang menawarkan lingkungan berisiko harus membayar gaji yang lebih tinggi, sedangkan perusahaan yang menawarkan lingkungan yang aman harus berinvestasi dalam keselamatan. Perusahaan menawarkan lingkungan mana yang lebih menguntungkan. Perbedaan upah kompensasi pasar adalah jumlah dolar yang dibutuhkan untuk meyakinkan pekerja marginal, yaitu pekerja terakhir yang dipekerjakan, untuk pindah ke pekerjaan yang lebih berisiko. Jika beberapa pekerja sering bekerja dalam pekerjaan yang memiliki kemungkinan cedera yang tinggi, dan jika jenis pekerjaan ini menuntut relatif sedikit pekerja, perbedaan upah pasar akan menuju ke arah yang salah. Dengan kata lain, pekerjaan berisiko akan membayar upah lebih rendah daripada pekerjaan yang aman. Ada perkawinan antara pekerja dan perusahaan di pasar tenaga kerja. Pekerja yang tidak menyukai karakteristik pekerjaan tertentu seperti risiko cedera cocok dengan perusahaan yang tidak menawarkan karakteristik tersebut. Sebaliknya, pekerja yang menyukai karakteristik tersebut maka cocok dengan perusahaan yang menyediakannya. Nilai statistik kehidupan dapat dihitung dari korelasi antara upah pekerja dan probabilitas cedera fatal pada pekerjaan. Pekerja dengan potensi penghasilan tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak dan memiliki tunjangan kerja yang lebih banyak. Korelasi positif ini menghasilkan bias kemampuan yang membuatnya sulit untuk menemukan bukti bahwa tunjangan tambahan menghasilkan selisih upah kompensasi. Penyerapan tenaga kerja industri Provinsi Jawa Timur. Apakah upah minimum masih menjadi faktor penentu? Dalam segi ini,
Penelitian ini berupaya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur, khususnya di era peningkatan kinerja industri tahun 2012 sampai dengan 2018. Penyerapan tenaga kerja industri dapat dijelaskan oleh upah minimum dan peningkatan output industri. Beberapa hal yang dapat disimpulkan melalui hasil temuan penelitian ini adalah: pertama, peningkatan PDRB industri Jawa Timur mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri. Namun, wilayah kabupaten atau kota Jawa Timur dengan PDRB industri yang tinggi cenderung diikuti dengan tingkat upah minimum yang tinggi, sehingga dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Kedua, dominasi industri di beberapa wilayah kabupaten atau kota di Jawa Timur tidak menjamin meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri. Hal tersebut dijelaskan oleh fenomena meningkatnya sistem lokasi industri yang semula berada di wilayah industri dominan kota Surabaya, kota Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gresik, kemudian pindah ke beberapa lokasi yang memiliki tingkat PDRB dan upah minimum yang rendah seperti Ngawi, Jombang, dan Lamongan. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini kebijakan pengupahan membuat upah minimum menjadi instrumen yang lemah dalam rangka menggambarkan perekonomian daerah, khususnya mengenai penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut seiring dengan kebijakan pengupahan di Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang menetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan produk domestik bruto dan inflasi. Dengan kata lain, kinerja perekonomian daerah dapat menjadi instrumen mengukur utama mengenai kondisi tenaga kerja di suatu wilayah. Selanjutnya, studi kasus upah dan kepuasan kerja. Studi kasus karyawan swadaya Yayasan Indonesia Timur di kota Makassar. Dalam studi kasus ini membahas upah dan kepuasan kerja karyawan swadaya, yang mana penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan informan 8 orang karyawan swadaya, di mana sistem pengupahan yang ada di swadaya ini bersistem 50 uang tunai dan 50 voucher belanja. Sistem pengupahan yang demikian termasuk berbeda dengan perusahaan lainnya. Selain itu, gaji karyawan masih di bawah standar upah minimum provinsi. Hasil dari penelitian dari 8 informan ini semua merasa puas dengan pekerjaannya, puas dengan supervisornya, dan puas dengan teman kerjanya. 5 informan merasa tidak puas dengan sistem pengupahan 50% uang tunai dan 50% belanja. 3 orang lainnya merasa puas dengan promosi dan 5 orang lainnya tidak dipromosikan. Setiap tahun, gaji karyawan swadaya dinaikkan, namun masih di bawah standar upah minimum provinsi, sehingga ke-8 karyawan merasa tidak puas dengan gaji mereka. Namun demikian, masih ada karyawan yang mempunyai komitmen berkelanjutan yang tinggi, karena rumahnya yang berdekatan dengan tempat kerjanya dan usianya yang sudah mencapai 40 tahun lebih, sehingga susah untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Studi kasus analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pekerja di Aceh.
Menurut Becker bahwa tingkat upah itu akan dipengaruhi oleh pendidikan, latihan, keterampilan, dan juga pengalaman kerja. Dengan kata lain bahwa tingkat upah yang diterima itu ditentukan oleh investasi modal manusia dalam dirinya. Tingkat upah yang diterima pekerja itu akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraannya. Jadi karena besarnya konsumsi rumah tangga itu ditentukan oleh besarnya pendapatan atau upah yang diterima. Salah satu ukuran untuk melihat tingkat upah yang layak yaitu dengan melihat UMP. UMP Aceh pada tahun 2016 itu sebesar Rp2.118.500. Itu diketahui bahwa hanya 27% yang menerima upah di atas UMP, sedangkan 73% itu menerima upah di bawah UMP. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar pekerja di Aceh itu kurang sejahtera karena upah yang diterima itu di bawah UMP. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap jumlah upah yang diterima yaitu tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka skill atau keahlian akan semakin tinggi pula. Skill pekerja yang tinggi itu akan menghasilkan produktivitas tinggi. Dengan hal ini, maka produktivitas yang tinggi maka berakibat pada upah yang diterima akan tinggi. Kemudian dianalisis dan berdasarkan hasil analisis, kesimpulan yang dapat diambil yaitu faktor-faktor yang signifikan, yang mana faktor tersebut berpengaruh positif dan mempengaruhi jumlah upah yang diberikan kepada pekerja, yaitu faktor pendidikan, faktor jenis pekerjaan, faktor jam kerja, dan juga faktor pengalaman kerja. Selanjutnya, lamanya sekolah 1 tahun itu akan meningkatkan upah sebesar Rp49.983 dengan asumsi variabel lain konstan. Secara rata-rata, pekerja profesional juga mempunyai upah lebih tinggi sebesar Rp949.000 dibanding dengan pekerjaan terampil. Jam kerja jika bertambah 1 jam, maka upah juga akan ikut meningkat sebanyak Rp20.115. Secara rata-rata pekerja juga berpengalaman mempunyai upah lebih tinggi yaitu sebesar Rp133.766 dibanding pekerja yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Kemudian ada beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah, yaitu harus mengawasi dan memastikan perusahaan atau pengusaha untuk membayar upah pekerja sesuai dengan UMP atau di atas UMP, jadi jangan sampai di bawah UMP. Kemudian untuk pengusaha itu harus membayar upah secara adil dan sesuai UMP dan sesuai dengan pekerja yang dilakukan oleh pekerja. Selanjutnya untuk masyarakat itu pekerja harus meningkatkan pendidikan dan juga keterampilan melalui pelatihan kerja agar skill meningkat. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus yang bertema kompensasi, jenjang karir, dan turnover intention karyawan di Rumah Sakit Umum Queen Latifah. Dalam pemberian kompensasi, RSUD Queen Latifah telah melakukan beberapa kali remunisasi dengan penyesuaian upah minimum kabupaten dengan standar terendah UMK pada karyawan status pendidikan SMA dan status pekerja adalah kontrak. Indeks prestasi kerja karyawan diberikan berdasarkan prestasi kerja masing-masing karyawan yang dihasilkan dari penilaian atasan langsung dan dinominalkan rupiahkan berdasarkan laba rumah sakit, sehingga ketika ada peningkatan laba rumah sakit, karyawan akan merasakan secara langsung. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang kompensasi, diketahui bahwa kompensasi di Rumah Sakit Umum Queen Latifah dalam kategori baik pada aspek kompensasi finansial. Hal ini ditunjukkan dalam indikator imbalan yang sesuai. Bonus yang sesuai dengan kinerja. Hal ini ditunjukkan dari cara pemberian gaji variabel yang ditunjang dan hasil penilaian kinerja. Sedangkan pada dimensi non-finansial, indikator jaminan kecelakaan kerja dan pemberian seragam setiap tahun masih perlu ditingkatkan baik dari mekanisme pemberian dan penganggaran jaminan kecelakaan kerja dan seragam. Karena ketika kita bekerja, kita juga harus mengutamakan keselamatan kita ketika bekerja. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa di Rumah Sakit Queen Latifah
dapat dikategorikan baik pada aspek perhatian khusus atasan terhadap pengembangan karier yang hal ini berkaitan langsung dengan sistem penilaian kinerja yang setiap bulan dilakukan secara berjenjang yang membuat atasan setiap bulan ikut bertanggung jawab langsung terhadap pengembangan karir karyawan, tidak sebatas pada bagian sumber daya manusia saja atau pada kepegawaian rumah sakit saja. Kemudian juga turnover engagement di rumah sakit umum Queen Latifah dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Dari indikator thinking of quitting dengan berpikir peninggalan perusahaan ini tidak muncul pada karyawan dengan status calon pegawai dan pegawai. Perbedaan tingkat upah pekerja di sektor manufaktur dan jasa. Perbedaan upah di antara sektor manufaktur dan jasa menjelaskan bahwa variasi tingkat upah di kedua sektor, yaitu sektor manufaktur dan sektor jasa, tidak hanya untuk masuk ke pasar tenaga kerja, tetapi juga mendapatkan upah yang lebih tinggi. Kurang dari 30% menunjukkan bahwa perbedaan tingkat upah di sektor manufaktur lebih tinggi daripada perbedaan tingkat upah di sektor jasa. Alasannya mudah untuk dipahami, bahwa karena persentase pekerja berpendidikan tinggi yang bekerja di sektor jasa lebih tinggi daripada persentase pekerja berpendidikan tinggi yang bekerja di sektor manufaktur. Selain itu, sektor jasa juga menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi pekerja perempuan. Di sektor jasa, banyak posisi kerja yang tersedia bagi pekerja perempuan. Salah satu temuan penting dan menarik adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak hanya untuk mempersempit kesenjangan upah di antara para pekerja, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat upah pekerja. Selain itu, perbedaan upah lebih menonjol di antara pekerja manufaktur, di mana mayoritas pekerja adalah laki-laki dan kurang berpendidikan dibandingkan dengan sektor jasa. Maka dapat disimpulkan bahwa pekerja perlu meningkatkan kemampuan mereka melalui jalur pendidikan yang terkait dengan minat dan keterampilan yang mereka miliki. Dengan ini, sistem pendidikan yang berbasis peningkatan keterampilan perlu dikembangkan. Di samping itu juga perlu untuk mendirikan pusat pengembangan skill dan keahlian untuk membekali angkatan kerja dengan keterampilan dan kemampuan yang diinginkan di pasar tenaga kerja. Dan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja, pasar tenaga kerja terutama sektor manufaktur perlu disesuaikan agar mampu menampung pekerja perempuan juga. Upah minimum provinsi atau UMP dan penyebaran tenaga kerja di Pulau Jawa. Ini adalah studi kasus yang dilakukan oleh Latri Hiwastuti dan Heni Rahmatullah. Upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa terbukti mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pengaruh UMP bersifat negatif terhadap penyerapan kerja. Hal ini sejalan dengan teori permintaan tenaga kerja, di mana jika upah naik maka jumlah pekerja yang dipekerjakan akan menurun. Dan sebaliknya, sementara itu, pertumbuhan ekonomi terbukti mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi yang positif signifikan. Artinya, kegiatan produksi yang meningkat membutuhkan input produksi berupa tenaga kerja yang naik juga. Penyelesaian klaim asuransi TKI pada PT Asuransi Jasa Indonesia. Studi kasus di PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta. Adanya broker dalam penyelesaian klaim asuransi TKI telah sesuai dengan pelindungan TKI seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dikarenakan broker mempunyai tujuan untuk melindungi TKI dalam prosedur penyelesaian asuransi TKI, di mana asuransi TKI merupakan salah satu bentuk perlindungan TKI oleh pemerintah yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang asuransi TKI. Produk asuransi TKI memang telah ada sebelum adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER 23 Tahun 2006 tentang asuransi TKI yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi, tetapi tidak semua PJTKI atau PPTKIS mengikut sertakan para TKI. Bahkan ada pula PJTKI atau PPTKIS
yang mengikutkan para TKI tetapi tanpa memberitahukannya pada mereka. Dengan harapan apabila ada suatu kejadian yang menimpa TKI, maka mereka mendapat keuntungan dengan cara mengambil uang ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh TKI. PT Asuransi Jasa Indonesia cabang daerah tersebut dalam penyelesaian klaim asuransi TKI, proses yang terakhir dan bersifat menentukan adalah pembayaran uang ganti kerugian tersebut yang apabila dilaksanakan, maka berakhir pula prosedur penyelesaian klaim asuransi TKI tersebut. Ada perwakilan dikarenakan dari berbagai pihak. Diharapkan apabila di kemudian hari ada suatu permasalahan yang timbul dikarenakan klaim belum terbayar, maka pihak-pihak tersebut akan dapat dijadikan saksi dan menjadi sebagai bukti. Dan juga kehadiran perwakilan-perwakilan tersebut akan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas bahwa konsorsium asuransi yang dipimpin PT Asuransi Jasa Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan terselesaikan. PT Asuransi Jasa Indonesia cabang Yogyakarta melalui broker Gracia Media Utama cabang Yogyakarta sejak bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 telah menyelesaikan klaim beserta uang pengganti kerugian sebanyak 38 klaim dengan total lebih dari 300 juta rupiah. Studi kasus, kompensasi, dan kepuasan kerja sebagai alternatif peningkatan kinerja karyawan. Nah, telah dijelaskan oleh Hasibuan bahwa kompensasi itu merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung, yang mana diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi dan kinerja ini saling berkaitan, di mana kompensasi dapat memberikan dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu ketika kompensasi tinggi, maka karyawan akan meningkatkan kinerja. Sedangkan ketika kompensasi rendah dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada karyawan, maka karyawan itu akan kurang termotivasi, frustasi, dan juga hasil kerjanya tidak akan optimal. Nah, kebijakan pemberian kompensasi ini diharapkan tepat agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Karena kompensasi yang tinggi itu dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, serta kinerja yang menjadi lebih tinggi. Untuk kepuasan, Handoko telah menjelaskan bahwa kepuasan itu kondisi emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, yang mana karyawan itu memandang kerjaannya. Nah, kepuasan kerja ini berpengaruh juga terhadap peningkatan kinerja, bahwa semakin tinggi kepuasan kerja karyawan, maka kinerjanya akan semakin tinggi pula. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan kerja karyawan, maka akan semakin rendah pula kinerja karyawannya. Saya di sini akan membahas studi kasus yang berjudul Peranan Kompensasi Karyawan dalam Peningkatan Motivasi Kerja yang terjadi di PT Kusuma Hadi Santosa. Dalam dunia bisnis, dituntut menciptakan kinerja karyawan yang tinggi untuk pengembangan perusahaan. Keberhasilan perusahaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia. Observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa persaingan bisnis dalam bidang tekstil sangat ketat, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Persaingan itu meliputi persaingan dalam hal kualitas maupun kuantitas barang yang diproduksi. Untuk mencapai semua itu, perusahaan harus mempunyai para karyawan yang berkualitas agar produktivitas kerjanya dapat terjamin. Tercapainya produktivitas kerja tinggi bisa dilakukan dengan pemberian kompensasi dan motivasi kepada karyawan. Dengan adanya keterkaitan antara pemberian kompensasi dalam peningkatan motivasi kerja, PT Kusuma Hadi Santosa menerapkan pemberian kompensasi yang diharapkan mampu mencapai serta meningkatkan motivasi kerja karyawannya. PT Kusuma Hadi Santosa telah memberikan semua yang menjadi hak para karyawannya agar karyawannya merasa puas atas hasil kerja yang didapatkannya. Selain itu, PT Kusuma Hadi termasuk unggul dalam pemberian kompensasi dibanding perusahaan lain. PT Kusuma Hadi telah memberikan kompensasi yang besar dan memadai dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Hal itu dilakukan PT Kusuma Hadi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan syarat dan kebutuhan perusahaannya.
PT Kusuma Hadi Santosa menerapkan sistem kompensasi salah satunya agar memotivasi karyawannya. Dengan adanya sistem kompensasi, karyawan akan lebih giat dan mampu menghasilkan produk yang baik. Sebaliknya, jika tidak ada sistem kompensasi karyawan akan malas bahkan sering absen untuk bekerja. Studi kasus keselamatan kerja yang ada di PT Haluan Riau. Masalah yang ada di perusahaan koran PT Haluan Riau ini adalah bahwa perusahaan kurang memperhatikan keselamatan pekerja dengan tidak menyediakan alat pelindung diri, pekerja kelelahan karena tidak ada sistem shift yang wajar, tidak ada display di lantai produksi, pencahayaan di lantai produksi yang kurang memadai, kebisingan yang dirasakan pekerja, dan ruangan lantai produksi sangat kotor. Solusi yang peneliti tawarkan adalah perusahaan harus menyediakan APD seperti masker, sarung tangan, baju safety, mode wear pack. Solusi untuk permasalahan pekerja yang kelelahan adalah dengan menambah karyawan sehingga mudah melakukan sistem shift. Shift biasa dibagi menjadi 4 hari kerja dan 4 hari libur. Adapun solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tidak adanya display di lantai produksi adalah dengan mengusulkan kepada pihak perusahaan agar memberikan display dan peringatan. Sedangkan solusi yang ditawarkan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya penerangan adalah dengan mengusulkan kepada perusahaan agar menyediakan lampu yang cocok dan memadai untuk ruangan. Kemudian perusahaan mengecat kembali ruangan dengan warna yang memantulkan cahaya. Adapun solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan kebisingan di lantai produksi adalah dengan menyediakan earplug yang bisa digunakan oleh pekerja. Terakhir, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya kebersihan di lantai produksi adalah menyediakan tong sampah yang mudah dipindahkan dan menetapkan petugas kebersihan untuk membersihkan ruangan.